Pelakor sengaja merobek gaunku di acara peresmian hotel supaya aku dipermalukan. Dia tak tahu aku adalah pemilik hotel mewah ini, lalu aku langsung pecat dan permalukan dia di depan para tamu undangan. Sebelum lanjut ke cerita selanjutnya, yuk subscribe dan like. Absen dulu di kolom komen ya ah. Pagi itu, sinar matahari menyapu kaca-kaca tinggi dari lobi hotel mewah yang baru saja dibangun. Aroma kayu jati yang dipoles dengan sempurna, perpaduan parfum bunga segar dari vas-vas kristal, dan semerbak aroma kopi premium dari kafe hotel menyatu, menciptakan suasana hangat sekaligus mewah. Di tengah semua itu, aku berdiri di depan cermin besar di suite penthouse hotel, memandangi diriku sendiri yang mengenakan gaun panjang berwarna emerald dengan potongan elegan. Gaun itu bukan sekadar pakaian. Itu simbol keberhasilanku. Perjalanan panjang dari seorang wanita biasa yang bermimpi besar, hingga menjadi pemilik hotel bintang 5 tersaji dalam setiap lipatan kain mewah itu. Aku menyesap secangkir kopi panas, menatap kota di bawahku, dan mengingat semua malam tanpa tidur, pertemuan bisnis yang melelahkan, dan setiap tantangan yang kupenuhi dengan tekad. Semua itu membawaku ke hari ini, peresmian hotel impianku. Namun, di balik rasa bangga yang meluap, ada sedikit rasa cemas. Hari ini bukan hanya tentang glamor dan pesta. Ini adalah tentang reputasi, tentang membuktikan pada dunia bahwa aku berhasil bukan karena warisan atau koneksi, tetapi karena kerja keras. Aku tahu dunia bisnis penuh dengan orang-orang iri yang siap menjatuhkan siapapun yang bersinar terlalu terang. Dan aku tahu, salah satu dari mereka akan hadir. Aku menatap undangan yang tersusun rapi di meja kaca. Para tamu VIP, investor, dan tokoh-tokoh penting yang kupilih sendiri akan hadir. Setiap nama ditandai dengan hati-hati agar acara ini berjalan sempurna. Di sudut mataku, aku melihat sekilas daftar tamu yang kupastikan masuk. Beberapa nama yang kukenal sering memunculkan gosip, tapi hari ini mereka hanyalah penonton dari pencapaian nyata. Ponselku bergetar. Sebuah pesan masuk. Semoga acara hari ini sukses. Jangan lupa, tetap tenang dan profesional. Itu dari asistanku, Dina. Aku tersenyum. Dina adalah satu-satunya yang tahu seluruh perjalanan dan rahasiaku tentang hotel ini. Tanpa dia, rasanya hampir mustahil untuk menata semua ini dengan sempurna. Suara bel pintu lobi membuatku tersadar bahwa para tamu mulai berdatangan. Aku menuruni tangga kaca yang berkilau, merasakan setiap langkahku seperti langkah seorang ratu yang memimpin kerajaan baru. Para staf membungkuk hormat, mengenakan seragam rapi, sementara musik klasik mengalun lembut di seluruh lobi. Di sisi lain, aku menyadari seseorang menatapku dari kejauhan. Dia wanita itu, pelakor yang pernah muncul di beberapa acara sosial yang kubahas sebelumnya, selalu dengan senyum tipuan dan pandangan yang ingin menilai atau meremehkan orang lain. Dia tidak tahu siapa aku sebenarnya hari ini. Untuknya, aku hanyalah tamu yang memakai gaun mahal. Aku tersenyum tipis, bertekad untuk menjaga sikap tenang dan elegan. Biarlah dia menilai. Acara dimulai. Lampu chandelier berkilauan, dan para tamu mulai memasuki aula utama hotel. Lobi yang megah perlahan berubah menjadi pentas glamor. Para fotografer memotret, kamera media sosial merekam, dan semua orang tampak terpesona. Aku berdiri di sisi ruangan, menyapa beberapa tamu, memulai percakapan ringan, dan membiarkan diriku dinikmati sebagai seorang tuan rumah. Tiba-tiba, aku melihat pelakor mendekat dengan langkah percaya diri. Gaun merahnya mencolok di tengah lautan tamu berpakaian elegan. Senyum sinisnya tidak bisa disembunyikan. Ada sesuatu dalam tatapannya yang membuat bulu kuduku berdiri, bukan karena takut, tapi karena aku tahu apa yang akan dia lakukan. Niatnya jelas, ingin mencuri perhatian, ingin membuatku tampak kecil di depan semua orang. Sambil memandangnya, aku mengingat kembali bagaimana dia pernah menyebar gosip, mencoba menjatuhkan reputasiku di media sosial dan acara-acara lain. Tapi hari ini, aku memiliki sesuatu yang dia tidak tahu. Aku adalah pemilik hotel ini. Semua mata yang ada di sini, VIP, investor, bahkan media, sebenarnya adalah saksi untukku, bukan untuknya. Aku menahan napas sejenak, menegakkan bahu, dan melangkah maju. Musik berubah menjadi sedikit lebih cepat,
mengiringi langkahku ke podium. Aku menyapa semua tamu dengan senyum hangat, memberikan pidato singkat tentang mimpi, kerja keras, dan visi hotel. Suasana hangat dan kagum mulai mengelilingi seluruh ruangan. Dan di sana, wanita itu menatapku. Matanya berbinar dengan niat licik. Aku bisa merasakannya. Dia mencari momen untuk membuatku tersandung, untuk memalukan aku di hadapan semua orang. Aku tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Aku tidak panik. Sebaliknya, aku tetap berdiri dengan percaya diri, menunggu langkahnya. Sejak awal aku belajar satu hal penting. Orang yang ingin merusak kita hanya berkuasa jika kita memberi mereka kesempatan. Dan aku tidak akan memberinya kesempatan itu. Lampu chandelier berkilau, kamera mengklik, dan senyum para tamu menguatkan keyakinanku. Aku tahu hari ini adalah awal dari sesuatu yang lebih besar. Hari ini bukan hanya tentang peresmian hotel, tetapi juga tentang menghadapi musuh lama dengan cara yang elegan dan penuh strategi. Namun, ketegangan itu tetap ada. Aku merasakan hawa tegang ketika wanita itu semakin dekat. Senyumannya semakin palsu, langkahnya semakin mantap. Dan aku tahu, momen drama besar ini akan segera dimulai. Dengan kepala tegak dan hati tenang, aku menatap para tamu. Mereka belum tahu bahwa mereka akan menyaksikan adegan yang tak terlupakan. Aku menarik napas dalam, mempersiapkan diri. Semua rencana, semua strategi, semua kerja keras yang kulakukan selama bertahun-tahun akan terwujud hari ini. Aku adalah pemilik hotel ini. Dan hari ini, aku akan menunjukkan siapa yang benar-benar berkuasa, tanpa perlu menumpahkan kemarahan atau kata-kata kasar. Elegansi, kecerdasan, dan persiapan matang akan menjadi senjataku. Di sudut mataku, pelakor itu mulai melangkah lebih dekat, dan aku siap menghadapi momen yang akan mengubah segalanya. Suasana hotel semakin hidup saat malam mulai turun, dan lampu-lampu kristal berkilauan memantulkan cahaya di seluruh lobi. Musik lembut tetap mengalun, namun ada aura berbeda di udara, sebuah ketegangan halus yang tidak bisa diabaikan. Para tamu VIP bergerak dari satu titik ke titik lain, berbincang, tertawa, dan menyesap minuman mewah dari gelas kristal mereka. Semua terlihat damai, harmonis, dan elegan. Namun, di balik senyum mereka, beberapa mata menatap dengan rasa ingin tahu dan ketertarikan yang berbeda. Di tengah keramaian itu, aku tetap menjadi pusat perhatian. Gaun emerald yang kupakai memantulkan cahaya lampu dengan cara yang sempurna, menegaskan siluet tubuhku yang anggun. Rambut yang disanggul rapi, perhiasan sederhana namun mahal, dan langkahku yang mantap, semua menciptakan citra seorang tuan rumah yang percaya diri dan elegan. Namun, aku sadar ada seseorang yang ingin merusak semua citra itu. Dia muncul dari sisi ruangan, pelakor yang selama ini selalu menjadi bayangan iri dan licik dalam hidupku. Gaun merahnya mencolok di antara para tamu, dan senyum yang dipakainya tidak bisa menyembunyikan niatnya yang jahat. Mata kami bertemu sekejap, dan aku bisa membaca pikirannya. Ingin membuatku jatuh, ingin mempermalukan, ingin mencuri sorotan yang seharusnya menjadi milikku. Aku menahan napas, mengingat kembali semua kejadian sebelumnya, gosip yang dia sebarkan, komentar pedas yang dilontarkan secara publik, dan cara dia selalu berusaha menggeserku dari pusat perhatian. Tapi kali ini, aku memiliki keunggulan yang tidak dia ketahui. Aku adalah pemilik hotel ini. Semua orang di sekitarku, investor, tokoh sosial, media, sebenarnya adalah saksi untukku, bukan untuknya. Dia melangkah lebih dekat. Setiap gerakannya diiringi rasa percaya diri berlebihan, seolah ingin menaklukkan ruang ini dengan kehadirannya. Beberapa tamu mulai memperhatikan gerak-geriknya, menebak ada sesuatu yang akan terjadi. Aku tetap tenang, tersenyum ramah, dan menyapa beberapa tamu di dekatku, berusaha menunjukkan sikap profesional. Tiba-tiba, dengan cepat dan tanpa aba-aba, dia mendekat dan menarik lengan gaunku. Gaun emerald itu robek dengan suara yang nyaris terdengar oleh semua orang di sekeliling kami. Suasana berubah seketika. Beberapa tamu menahan napas. Ada yang menutupi mulutnya, ada pula yang melongo kaget. Aku berdiri tegak, tanpa panik, meski hati kecilku berdebar.
Ini adalah momen yang telah lama kuprediksi, dan aku tahu bahwa reaksi pertama adalah yang terpenting. Pelakor itu tersenyum sinis, menatapku dengan kemenangan di matanya. UPS, sepertinya gaunmu terlalu cantik untukku lewat begitu saja, katanya dengan nada mengejek. Semua mata tertuju pada kami. Kamera beberapa fotografer menangkap momen itu secara instan. Sebagian tamu mulai bersenandung, beberapa menahan tawa atau canggung, tapi semua orang merasakan ketegangan yang sama. Aku menarik napas dalam, dan dengan suara tenang namun tegas, aku berkata, "Sepertinya kita perlu lebih berhati-hati dengan gaun tamu yang datang ke hotel saya." Kata-kataku sederhana, namun tajam dan menusuk. Pelakor itu seketika terpaku, menyadari bahwa aku bukan tamu biasa. Dia mulai mencoba membela diri, tersenyum palsu, dan berkata, "Ah, maaf, saya tidak sengaja." Tapi suaranya terdengar tidak meyakinkan, karena semua orang di sekitarnya merasakan niat jahatnya. Aku menatapnya dengan mata dingin, tanpa perlu membentak atau mengeluarkan kemarahan. Ketenanganku sendiri membuatnya mulai kehilangan pijakan. Beberapa tamu mulai berbisik-bisik. Seorang investor yang kukenal dari lama menatapku dengan kagum, sementara yang lain menatap pelakor dengan tatapan heran. Dalam hitungan detik, situasi yang awalnya ingin menjadi aibku, justru berubah menjadi panggung ketenangan dan kecerdikan. Aku melangkah maju, membiarkan gaun yang robek itu tetap menempel dengan anggun, seolah tidak terjadi apa-apa. Sementara itu, pelakor mulai terlihat panik, karena semua orang mulai menyadari bahwa tindakan jahatnya justru membuatnya terlihat buruk di depan publik. "Terima kasih," aku berkata dengan senyum yang menenangkan, "untuk perhatianmu terhadap penampilan saya. Tapi di hotel ini, kami menghargai semua tamu dan profesionalisme lebih dari sekadar penampilan." Suaraku rendah, lembut, tapi setiap kata dipenuhi wibawa. Pelakor mencoba tertawa, tapi tawanya terdengar canggung dan dipenuhi ketidaknyamanan. Dia sadar bahwa rencananya gagal. Semua orang mulai menatapnya. Beberapa menahan tawa, sementara yang lain tampak terkejut dan menilai perilakunya. Aku menoleh sejenak kepada asistanku, Dina, yang memberi isyarat halus dengan mata. "Kendalikan situasi. Biarkan dia terperangkap sendiri." Aku mengangguk perlahan, dan melanjutkan interaksi dengan tamu lain seolah tidak terjadi apa-apa. Keanggunanku justru semakin terlihat, membuat pelakor semakin terpojok di tengah kerumunan. Pelakor mulai mencoba menarik perhatian dengan bersuara lebih keras, berharap semua orang fokus padanya, tapi efeknya malah sebaliknya. Semakin dia berusaha menjelaskan, semakin jelas terlihat niatnya yang licik. Semua orang mulai menyadari bahwa tindakan kasar itu bukan kecelakaan, melainkan ulah sengaja. Aku menyadari satu hal, momen ini adalah awal dari balas dendam yang elegan. Aku tidak perlu membentaknya atau membalas dengan kata-kata kasar. Semua tamu sudah melihat siapa yang benar-benar berkuasa. Gaun yang robek, niat jahat pelakor, dan reaksiku yang tenang, semuanya menjadi bukti bahwa aku memiliki kendali. Pelakor mencoba menjauh, mencari celah untuk menyelamatkan harga dirinya. Tapi setiap langkahnya diikuti tatapan penasaran dan simpati dari para tamu yang mulai menaruh perhatian padaku. Aku tetap tersenyum, anggun, dan menegaskan posisi sebagai tuan rumah yang tenang. Di tengah kegaduhan kecil itu, seorang fotografer mendekatiku dan berkata, "Momen ini akan jadi headline besar. Anda tetap terlihat anggun." Aku hanya tersenyum, menyadari bahwa apa yang tampak sebagai aib, justru berubah menjadi bukti kekuatan dan kecerdikan. Pelakor berdiri di sisi ruangan, wajahnya memerah, tidak tahu bagaimana menghadapi semua tatapan itu. Aku menatapnya sekilas, dan di dalam hatiku muncul satu keputusan. Hari ini, aku akan membuatnya belajar pelajaran yang tak akan pernah dia lupakan. Bukan dengan kemarahan, tapi dengan strategi dan ketenangan yang elegan. Acara tetap berlanjut, tapi aura malam itu berubah. Semua orang menyadari adanya ketegangan tersembunyi, drama yang baru saja terjadi, dan siapa yang benar-benar berkuasa. Aku tetap menegaskan diri sebagai pusat perhatian, bukan karena ingin menakut-nakuti, tapi karena keberhasilan, ketenangan, dan wibawa yang kupancarkan. Dan di sudut ruangan,
Pelakor menyadari satu hal yang menyakitkan. Tindakan jahatnya tidak hanya gagal, tapi juga membuatnya terlihat buruk di hadapan semua orang. Gaun robekku, yang awalnya ingin menjadi momen memalukan, kini menjadi simbol kekuatan, keberanian, dan kecerdikan. Aku menahan senyum kemenangan. Ini baru awal. Acara masih berlangsung, para tamu masih di sekitar, dan pelakor masih harus menghadapi konsekuensi dari perbuatannya. Tapi malam ini, aku sudah menunjukkan satu hal penting. Ketenangan dan strategi selalu menang atas niat jahat dan sombong. Dengan kepala tegak, langkah mantap, dan senyum tenang, aku melanjutkan malam itu. Semua mata tetap tertuju padaku. Namun kali ini, bukan karena rasa kasihan atau drama, melainkan karena kekaguman dan rasa hormat. Aku tahu, malam ini adalah awal dari babak baru dalam hidupku, sebuah pertunjukan elegan tentang siapa yang benar-benar berkuasa, siapa yang layak dihormati, dan siapa yang hanya terseret oleh iri dan kesombongan. Malam itu, suasana hotel tetap megah meski ketegangan baru saja meledak. Lampu kristal di lobi memantulkan cahaya ke setiap sudut ruangan, dan alunan musik klasik tetap mengalun lembut, seolah tak ingin mengganggu aura glamor acara. Namun, di balik kilau lampu dan senyum tamu, udara dipenuhi rasa penasaran. Semua orang yang hadir tadi menyaksikan kejadian kecil tapi memalukan itu. Pelakor yang merobek gaun tokoh utama, dan kini penasaran dengan kelanjutan drama. Aku duduk sejenak di salah satu kursi sofa, memegang clutch yang elegan di pangkuan, sambil mengamati perilaku pelakor. Dia berdiri di sisi lain ruangan, mencoba menata kembali auranya, menyisir rambut seolah tidak terjadi apa-apa. Tapi matanya yang panik tidak bisa disembunyikan. Dia menyadari bahwa semua tamu VIP mulai memperhatikannya dengan tatapan berbeda, antara heran, waspada, dan sedikit sinis. Pelakor mendekatiku dengan langkah mantap, berpura-pura tersenyum ramah. "Maafkan saya benar-benar tidak sengaja," katanya, mencoba nada lembutnya, tapi suaranya terdengar canggung dan tidak meyakinkan. Para tamu yang berdiri di dekat kami mulai menatapnya dengan penasaran. Ada bisik-bisik di antara mereka. Aku menatapnya dengan mata dingin, tersenyum tipis, dan menjawab dengan suara tenang namun menusuk. Sepertinya kehati-hatian adalah hal yang sangat penting dalam setiap acara di hotel ini. Kita semua tentu ingin menjaga suasana tetap elegan dan profesional, bukan? Tamu-tamu di sekeliling kami terdiam sejenak, menatapku dengan kagum. Suaraku rendah, lembut, tapi tegas, membuat pelakor semakin panik. Dia mencoba tersenyum lagi, tapi senyum itu tidak sampai ke matanya. Semakin dia mencoba membenarkan diri, semakin terlihat jelas bahwa tindakannya salah dan disengaja. Aku menahan diri untuk tidak menunjuk atau membentaknya. Semua orang sudah melihat apa yang terjadi. Gaun yang robek, tatapan licik pelakor, dan reaksiku yang tenang sudah menjadi bukti yang cukup. Strategiku adalah membiarkan dia terperangkap sendiri, dan sekarang semua orang di sekitarnya menyaksikan kegagalannya. Pelakor mencoba mencari perhatian para tamu dengan bicara lebih keras, berharap mereka akan memihaknya atau setidaknya berpura-pura tidak memperhatikan. Tapi efeknya justru sebaliknya. Beberapa tamu menatapnya dengan tatapan heran, beberapa menahan tawa, dan beberapa lagi tampak prihatin sekaligus kagum pada ketenanganku. Aku menarik napas perlahan, menegakkan bahu, dan berjalan melewati ruangan dengan anggun. Para tamu berpaling menatapku, bukan hanya karena gaun yang masih menempel dengan anggun meski robek, tapi juga karena wibawa dan kepercayaan diriku yang terpancar dari setiap gerakan. Pelakor mencoba mengikuti langkahku, tapi semakin dia bergerak, semakin terlihat canggung. Semua orang mulai memperhatikan bagaimana tindakannya yang seharusnya membuatku malu justru membalikan keadaan. Di sudut ruangan, Dina, asistanku, memberikan isyarat halus. Ini saatnya mengambil langkah selanjutnya. Aku mengangguk perlahan. Aku tahu momen ini harus dimanfaatkan dengan tepat agar pelakor benar-benar merasakan akibat dari perbuatannya, tanpa harus mengumbar amarah atau menghina secara langsung. Aku mendekati podium, di mana sebagian tamu sudah berkumpul untuk mendengarkan pidato singkat tentang hotel. Kamera mulai diarahkan ke arahku, dan semua mata tertuju padaku. Aku membuka mikrofon dengan senyum hangat,
Suara rendah dan tegas, serta tatapan yang menenangkan tapi penuh wibawa. Selamat malam semuanya. Aku memulai. Terima kasih telah hadir dalam peresmian hotel ini. Setiap detail yang kalian lihat malam ini adalah hasil kerja keras tim, visi, dan dedikasi yang luar biasa. Suaraku mengalir lembut, membuat para tamu terpaku pada setiap kata. Lalu aku menoleh sejenak ke arah pelakor, tanpa menyebut nama, tapi setiap kata yang kukatakan terasa seperti panah yang tepat sasaran. Dalam setiap acara, kita tentu berharap semua tamu bisa menikmati suasana dengan elegan dan saling menghargai. Tindakan yang sengaja mengganggu orang lain, bukan hanya tidak sopan, tetapi juga merusak citra diri sendiri. Saya percaya bahwa profesionalisme dan etika adalah hal yang lebih penting daripada sekadar perhatian sesaat. Mata pelakor melebar. Semua tamu menatapnya, dan kini jelas bagi semua orang siapa yang benar-benar berkuasa dalam situasi ini. Semua bisik-bisik di sekitar ruangan mulai mengarah pada pelakor, bukan padaku. Beberapa tamu bahkan tersenyum kecil, mengerti pesan tersirat dalam kata-kataku. Pelakor mencoba mundur, mencari celah untuk keluar dari sorotan, tapi langkahnya terbatas. Semua orang sudah melihat tindakannya, dan wajahnya yang mulai memerah karena malu membuatnya terlihat tidak percaya diri. Aku tetap berdiri tenang, menatapnya seakan memberitahu, ini baru permulaan. Di saat yang sama, beberapa fotografer mendekat untuk menangkap momen itu. Gaun robekku, ketenangan, dan ekspresi panik pelakor menjadi kombinasi visual yang sempurna untuk media sosial dan berita hiburan. Aku tahu, tanpa harus berkata banyak, reputasi pelakor akan terguncang. Pelakor mencoba berkata sesuatu lagi, suara gemetar dan tidak jelas, tapi semua orang sudah mendengar cukup banyak. Aku menurunkan mikrofon sejenak, tersenyum hangat ke para tamu, dan berkata, acara ini bukan hanya tentang kemewahan atau penampilan. Ini tentang kerja keras, dedikasi, dan saling menghormati. Dan saya percaya, setiap orang di sini memahami hal itu. Reaksi para tamu luar biasa. Tepuk tangan kecil terdengar, beberapa tersenyum kagum, sementara yang lain menatap pelakor dengan tatapan yang sulit diabaikan. Malam itu, pelakor benar-benar tersudut, tanpa cara untuk memutar balik keadaan. Aku menatapnya sekali lagi, dan di dalam hatiku, keputusan sudah dibuat. Pelakor akan menerima pelajaran yang pantas, bukan dengan kemarahan, tapi dengan elegansi dan strategi. Aku tahu bahwa malam ini baru permulaan, dan masih ada beberapa langkah yang harus diambil agar semua orang menyaksikan konsekuensi dari niat jahatnya. Pelakor akhirnya mundur ke sudut ruangan. Wajahnya merah dan matanya berkilat panik. Dia menyadari bahwa semua rencananya gagal, dan malah menciptakan situasi yang merugikan dirinya sendiri. Semua tamu VIP, investor, dan media kini menatapnya dengan rasa heran dan evaluasi. Sementara aku tetap menjadi pusat perhatian dengan wibawa dan ketenangan. Malam itu, aku duduk kembali, menikmati momen kemenangan kecil pertamaku. Aku tahu bahwa pelakor akan mencoba bangkit kembali, tapi aku juga tahu, dengan strategi dan rencana yang matang, aku akan menyiapkan momen yang tak terlupakan untuk membuatnya benar-benar menanggung malu, di depan semua orang, di depan publik, dan di depan dunia sosial yang selalu menonton. Aku tersenyum tipis, menyesap anggur, dan menatap pelakor dari jauh. Malam itu baru awal. Drama sebenarnya, balas dendam yang elegan dan cerdas, masih menunggu. Semua langkahnya, semua niat jahatnya, akan berakhir dengan pelajaran yang akan membuatnya tidak pernah berani mencoba lagi. Dan di tengah gemerlap cahaya hotel, musik lembut, dan tepuk tangan tamu yang hangat, aku merasa puas. Aku bukan hanya tuan rumah acara ini. Aku adalah pengendali permainan, pengatur strategi, dan orang yang akan memastikan bahwa malam ini akan menjadi pelajaran yang tak terlupakan bagi pelakor. Malam semakin larut, namun aura kemewahan hotel tetap terasa. Lampu chandelier memantulkan cahaya ke dinding marmer, dan musik lembut yang mengalun menciptakan suasana elegan. Para tamu masih berbincang, namun jelas terlihat ketegangan tersisa dari insiden gaun robek beberapa jam sebelumnya. Aku duduk sejenak di podium, memerhatikan situasi dari jarak yang aman namun tetap dalam pusat perhatian.
Pelakor masih berada di sudut ruangan, matanya liar, mencoba mencari cara untuk memulihkan wibawanya yang hancur. Aku menarik napas dalam, meneguhkan diri. Malam ini bukan hanya tentang glamor atau prestise, tapi tentang menunjukkan siapa yang benar-benar berkuasa. Aku tahu, sekarang adalah waktu yang tepat untuk mengungkapkan identitasku, sesuatu yang belum ada seorang pun, termasuk pelakor, yang tahu. Dengan senyum tenang, aku berdiri dan melangkah ke mikrofon di tengah aula utama. Semua mata tertuju padaku. Pelakor, yang duduk tidak jauh dari sana, menatapku dengan curiga, tidak tahu apa yang akan terjadi. Para tamu, yang awalnya cemas atau penasaran, kini benar-benar menunggu kata-kata berikutnya. Selamat malam semuanya. Aku memulai. Suaraku tenang tapi terdengar tegas di seluruh ruangan. Terima kasih telah hadir dalam peresmian hotel ini. Seperti yang kalian lihat, setiap detail, dari lampu kristal hingga karpet yang kalian injak, adalah hasil kerja keras dan dedikasi tim yang luar biasa. Aku berhenti sejenak, menatap semua tamu, membiarkan setiap kata meresap. Tapi malam ini, saya ingin berbagi satu hal yang mungkin belum diketahui oleh beberapa orang di ruangan ini. Pelakor mendengus pelan, mencoba menebak arah pembicaraanku, tapi matanya mulai menyipit. Dia tidak menyangka apa yang akan kutuangkan berikutnya. Aku melanjutkan, suaraku tetap rendah tapi jelas. Saya bukan tamu biasa malam ini. Saya bukan hanya sekadar penyelenggara acara. Saya adalah pemilik hotel ini. Ruang itu hening seketika. Para tamu menatapku dengan mata terbuka lebar. Beberapa menahan napas. Pelakor tampak terkejut. Matanya membesar. Dia tersentak. Seakan baru menyadari kesalahan fatalnya. Semua rencana jahatnya, semua niat untuk mempermalukan, kini terbentur fakta yang tak bisa diubah. Dia telah menganiaya pemilik hotel itu sendiri. Aku menatapnya dengan tenang, tanpa perlu mengangkat suara atau berteriak. Saya membangun hotel ini dari nol. Setiap lantai, setiap ruangan, setiap detail yang kalian nikmati malam ini adalah hasil dari kerja keras saya dan tim saya. Dan saya percaya, dalam lingkungan profesional, kita semua harus saling menghormati. Pelakor mencoba tersenyum, tapi senyumnya palsu dan tidak sampai ke matanya. Beberapa tamu mulai berbisik, menyadari betapa besar kesalahannya. Ada yang menatapnya dengan cemoohan halus, ada pula yang tersenyum sambil menahan tawa. Aku melanjutkan, langkahku mantap mendekati pelakor, tapi tetap dengan sikap anggun. Tindakan sengaja yang mengganggu orang lain, apalagi seorang tuan rumah atau pemilik, tidak hanya merusak reputasi diri sendiri, tetapi juga menciptakan situasi yang canggung bagi semua orang. Malam ini, saya berharap semua orang mengerti pentingnya profesionalisme dan etika. Pelakor terdiam. Wajahnya merah, tubuhnya canggung, dan dia tidak tahu harus berkata apa. Semua tamu mulai menatapnya, dan kamera media sosial terus merekam. Gaun yang tadi robek sekarang menjadi simbol dari niat jahatnya sendiri. Sementara aku berdiri tegak, anggun, dan memancarkan wibawa yang tak tergoyahkan. Seorang investor yang kutahu lama menghampiriku dan berkata, "Luar biasa. Anda menangani situasi ini dengan sangat elegan." Aku tersenyum tipis, membiarkan kata-kata itu meresap ke dalam hati para tamu yang lain. Mereka mulai menyadari bahwa malam ini bukan tentang gaun atau drama, tapi tentang kekuatan, strategi, dan kecerdasan seorang pemimpin. Pelakor mencoba mundur, berharap bisa keluar dari sorotan, tapi setiap langkahnya tertangkap mata para tamu. Beberapa mulai mengalihkan pandangan padanya dengan tatapan sinis, seolah ingin memberi pelajaran tanpa perlu kata-kata. Aku tahu ini adalah saat yang tepat untuk memastikan bahwa pelakor benar-benar merasakan malu publik. Aku menunduk sejenak, seakan berbicara kepada semua orang di ruangan, termasuk pelakor. Hotel ini adalah tempat di mana kerja keras dihargai, niat jahat tidak diberi tempat, dan setiap orang, terlepas dari status atau penampilan, memiliki tanggung jawab untuk menjaga suasana agar tetap profesional. Pelakor semakin terlihat cemas. Beberapa tamu mulai menertawakannya secara diam-diam. Kamera terus merekam momen ini, dan aku tahu bahwa kejadian malam ini akan segera tersebar,
menjadi pelajaran bagi siapa saja yang mencoba meremehkan atau menyakiti orang lain. Aku melangkah kembali ke podium, mengangkat tangan untuk menenangkan suasana. Sekali lagi, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua yang hadir. Malam ini adalah perayaan kerja keras, dedikasi, dan pencapaian nyata. Semoga kita semua bisa menikmati acara ini dengan rasa hormat dan kesadaran akan pentingnya etika. Para tamu bersorak pelan, beberapa bertepuk tangan. Pelakor hanya berdiri, wajahnya memerah, tidak mampu mengeluarkan kata-kata yang meyakinkan. Semua rencananya gagal, dan sekarang semua orang tahu siapa yang berkuasa. Dari sudut ruangan, Dina memberi isyarat halus. Sekarang dia benar-benar tersudut. Kita bisa lanjutkan langkah berikutnya. Aku tersenyum tipis, tahu bahwa balas dendam yang elegan baru saja dimulai. Pelakor telah belajar pelajaran pertama malam ini. Jangan pernah meremehkan orang lain, terutama orang yang memiliki kekuatan yang tak terlihat di balik senyum dan penampilan. Pelakor mencoba duduk, namun semua kursi di sekitarnya terasa panas karena tatapan para tamu yang menghakimi. Dia menyadari bahwa reputasinya di mata orang-orang penting mulai runtuh. Aku tetap berdiri dengan anggun, menikmati setiap detik momen kemenangan kecil ini, tapi sadar bahwa babak selanjutnya dari strategi balas dendam harus dilakukan dengan lebih halus, namun tetap mematikan bagi pelakor. Aku menatap pelakor sekali lagi, menyadari bahwa malam ini baru awal dari perjalanan panjang untuk memastikan dia benar-benar merasakan malu yang pantas. Semua tindakan, semua niat jahatnya, akan memiliki konsekuensi. Dan semua itu akan terjadi dengan cara yang elegan, tanpa harus mengurangi wibawa atau martabatku. Para tamu mulai kembali menikmati suasana, tapi sorotan tetap tertuju padaku. Aku bukan hanya pemilik hotel, tapi juga pengendali permainan yang cerdas. Pelakor hanya bisa terdiam, menahan rasa malu dan kebingungan, sementara aku telah mengubah momen yang seharusnya memalukan menjadi simbol kekuatan, kontrol, dan kecerdasan. Dengan kepala tegak, aku menatap pelakor dari jauh, tahu bahwa malam ini adalah awal dari pelajaran yang tak akan pernah dia lupakan. Semua langkahnya, semua niatnya yang jahat, kini berada dalam pengawasan penuh. Dan aku siap memastikan bahwa kejadian ini bukan hanya memalukan pelakor di malam itu saja, tapi akan menjadi cerita yang dikenang semua orang yang hadir. Malam itu, hotelku bukan hanya menjadi saksi kemewahan dan prestise, tapi juga panggung kekuatan, kecerdikan, dan balas dendam yang elegan. Dan pelakor, yang selama ini selalu mencoba menjatuhkan orang lain, akhirnya merasakan apa artinya berada di posisi yang benar-benar kalah. Udara malam di hotel mewah itu terasa lebih tegang daripada sebelumnya. Lampu chandelier memantulkan kilau di seluruh lobi, memotret setiap sudut mewah yang kubangun dengan kerja keras bertahun-tahun. Musik lembut masih mengalun, namun suara ketegangan yang tidak terlihat memenuhi ruangan. Semua mata yang hadir, investor, tamu VIP, media, sudah menyaksikan insiden gaun robek dan kemudian kejutan identitasku. Mereka kini menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Pelakor berdiri di sudut ruangan, tubuhnya kaku, wajahnya memerah, dan matanya mengawasi setiap langkahku dengan ketakutan yang samar. Dia menyadari sepenuhnya bahwa tindakannya untuk mempermalukanku justru memalukan dirinya sendiri. Setiap langkah dan gerakannya kini menjadi sorotan publik, bukan sekadar bisikan di antara tamu. Aku menarik napas dalam, meneguhkan diri. Inilah saat yang tepat untuk mengambil langkah berikutnya. Malam ini bukan hanya tentang menunjukkan siapa yang berkuasa, tetapi juga tentang memberi pelajaran yang pantas bagi orang yang sengaja ingin merusak reputasi orang lain. Aku melangkah perlahan ke tengah aula, mata tetap tertuju pada pelakor. Semua mata mengikuti langkahku, dari investor hingga media yang terus merekam setiap gerakan. Pelakor mencoba mundur, tapi ruangnya semakin sempit karena semua orang memperhatikannya. Ketegangan semakin terasa. Sepertinya, aku memulai dengan suara tenang namun terdengar tegas. Beberapa tindakan yang terjadi malam ini perlu diberikan penjelasan dan konsekuensi. Tidak hanya untuk menjaga profesionalisme, tetapi juga untuk menunjukkan bahwa setiap orang bertanggung jawab atas perilaku mereka. Pelakor tampak kaget, mencoba tersenyum, tapi senyum itu tidak sampai ke matanya.
Beberapa tamu mulai berbisik-bisik, menyadari bahwa aku akan mengambil tindakan yang tegas. Dan ini bukan sekadar kata-kata kosong. Aku melangkah lebih dekat, menyentuh podium seolah menegaskan kekuatan dan wibawaku. Tindakan yang disengaja untuk merusak gaun dan membuat tuan rumah malu, apalagi seorang pemilik hotel, tidak bisa ditoleransi. Dalam dunia profesional, kita menghargai orang lain, menghormati usaha mereka, dan memahami bahwa setiap perbuatan memiliki konsekuensi. Para tamu terdiam. Setiap kata yang kukatakan tidak hanya menegaskan identitasku, tetapi juga membangun ketegangan yang membuat semua orang terfokus pada pelakor. Wajahnya memerah semakin dalam, dan tubuhnya terlihat cemas, seperti burung yang terpojok. Aku menatapnya, dan kemudian menambahkan dengan suara yang tetap lembut namun menusuk. Dalam hal ini, saya merasa tindakan yang tepat adalah memberikan pelajaran langsung di depan semua saksi yang hadir malam ini. Supaya tidak ada salah satu pihak yang salah paham tentang siapa yang bertanggung jawab. Pelakor mulai terguncang. Dia membuka mulut untuk membela diri, tapi kata-katanya tidak keluar dengan meyakinkan. Beberapa tamu mulai menyadari niatku dan menahan napas. Tahu bahwa ini akan menjadi momen puncak dari malam yang dramatis ini. Aku menarik napas sejenak, dan menambahkan, mulai saat ini, tindakan yang telah dilakukan oleh tamu ini akan mendapatkan konsekuensinya. Tidak ada toleransi untuk perilaku seperti ini, terutama di tempat yang dibangun dengan kerja keras dan dedikasi. Sejenak ruangan sunyi. Semua mata menatap pelakor. Dia tersadar bahwa semua tamu sekarang menyaksikan dirinya sebagai pelaku kesalahan, dan tidak ada yang akan membela. Beberapa tamu mulai menatapnya dengan sinis, beberapa menahan tawa, sementara media terus merekam momen ini. Aku menatap pelakor sekali lagi, suaraku rendah dan tegas. Efek dari tindakanmu sudah jelas terlihat, dan saya percaya, cara terbaik untuk memperbaikinya adalah dengan menghadapi konsekuensi secara langsung. Pelakor terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Dia mencoba menundukkan kepala, berharap bisa menghilang, tapi semua mata tetap menempel padanya. Ruangan dipenuhi aura ketegangan yang luar biasa. Para tamu menahan napas, menunggu langkah selanjutnya. Dengan langkah mantap, aku berjalan mendekati pelakor, lalu menatapnya dengan tenang. Mulai sekarang, kamu tidak lagi memiliki posisi atau peran dalam acara ini. Semua akses, semua kesempatan untuk berinteraksi dengan tamu atau media dicabut. Hotel ini bukan tempat untuk perilaku seperti ini. Pelakor mencoba membela diri, suaranya gemetar dan tidak jelas. Tetapi saya hanya, itu tidak sengaja. Aku tetap tenang, menatapnya seakan memberitahu. Kamu sudah tahu akibat dari niat jahatmu. Tidak ada ruang untuk pembenaran di sini. Salah satu asistanku, Dina, mengangguk halus. Aku memberi isyarat untuk memanggil beberapa staf keamanan. Pelakor dipersilakan keluar dari area utama acara dengan sopan, namun tetap dalam pengawasan. Setiap langkahnya diikuti oleh tatapan semua tamu. Sekali lagi, tindakan yang ingin mempermalukanku berbalik membuat dirinya malu di depan semua orang. Para tamu terdiam sejenak. Beberapa tersenyum kagum melihat cara aku menangani situasi. Beberapa media langsung menyiapkan kamera untuk mengambil momen itu, memastikan bahwa ketegangan dan kekuasaan yang aku pancarkan terekam sempurna. Aku kembali ke podium, tetap anggun, dan menatap semua tamu. Acara ini adalah tentang kerja keras, dedikasi, dan saling menghormati. Malam ini, kita semua belajar bahwa tindakan yang disengaja untuk menjatuhkan orang lain bukanlah tanda keberanian, tetapi kebodohan. Dan setiap orang harus bertanggung jawab atas perilakunya, terutama di hadapan publik. Sorak tamu terdengar pelan, beberapa menepuk tangan, dan beberapa tersenyum puas. Mereka menyadari bahwa malam ini bukan sekadar gala dinner, tapi pertunjukan tentang kecerdasan, wibawa, dan kekuatan seorang pemimpin sejati. Pelakor kini berada di luar ruangan utama, wajahnya memerah, tubuhnya gemetar, dan dia menyadari bahwa semua rencananya gagal. Bukan hanya gagal mempermalukanku, tapi juga merusak reputasinya sendiri di hadapan orang-orang penting. Aku tersenyum tipis, menyesap anggur, dan menatap para tamu. Malam ini adalah bukti bahwa ketenangan,
strategi, dan elegansi selalu menang atas niat jahat dan sombong. Aku tidak perlu membentak atau menyerang secara fisik, semuanya terjadi dengan cara yang lebih kuat, melalui wibawa, kata-kata tepat, dan kontrol penuh atas situasi. Di sudut hatiku, aku tahu ini belum berakhir. Pelakor mungkin akan mencoba membalas atau mencari cara lain, tapi malam ini aku telah menunjukkan satu hal penting, siapa yang benar-benar berkuasa. Dan setiap langkah selanjutnya akan direncanakan dengan matang untuk memastikan dia benar-benar merasakan akibat dari perbuatannya. Acara kembali berjalan dengan tenang. Para tamu mulai menikmati suasana, tetapi aura malam itu tetap berbeda. Semua orang sadar bahwa mereka baru saja menyaksikan drama yang tidak biasa. Momen di mana ketenangan, kecerdikan, dan wibawa mengalahkan niat jahat di depan publik. Aku menatap hotelku, bangga dan puas. Malam ini bukan hanya tentang peresmian hotel, tapi tentang menunjukkan bahwa kerja keras, dedikasi, dan strategi bisa mengubah situasi memalukan menjadi kemenangan yang elegan. Dan pelakor, yang selama ini selalu mencoba menjatuhkan orang lain, akhirnya merasakan pelajaran pertama dari malam ini. Dengan kepala tegak dan senyum tenang, aku melanjutkan acara, yakin bahwa setiap langkahku selanjutnya akan semakin mengokohkan wibawa, reputasi, dan kekuasaanku di mata semua tamu dan dunia luar. Malam ini baru awal dari babak balas dendam yang elegan, yang akan membuat pelakor menyesali setiap niat jahatnya. Malam itu, setelah pelakor dipersilakan keluar dari area utama acara, aku duduk kembali di suite penthouse hotel, memandangi panorama kota yang berkilau di bawah. Suasana malam seolah bertepuk tangan untukku, mengakui kekuatan dan wibawa yang baru saja kubuktikan di hadapan para tamu VIP. Namun, dalam hatiku, aku tahu ini baru permulaan. Pelakor belum benar-benar merasakan akibat penuh dari niat jahatnya. Aku menutup mata sejenak, mengingat semua insiden yang pernah dia lakukan padaku. Mulai dari gosip yang disebarkan, komentar pedas di media sosial, hingga usaha-usahanya untuk merusak reputasiku di acara sosial. Semua tindakan itu seolah menumpuk di benakku, membentuk peta strategi balas dendam yang harus dijalankan dengan elegan. Flashback itu muncul jelas di pikiranku. Pertama, saat pelakor mencoba menarik perhatian suamiku di acara amal, berusaha terlihat lebih menarik dengan pakaian mencolok dan senyum manis yang palsu. Lalu, ketika dia berusaha menyebarkan rumor tentang diriku di beberapa pesta sosial, mencoba memutar opini orang-orang agar menilai aku sebagai wanita yang sombong dan tidak pantas berada di lingkaran elit. Setiap tindakan itu terencana, penuh dengan niat licik, dan aku tidak akan membiarkannya berlalu begitu saja. Aku membuka laptop dan mulai menulis rencana secara detail. Strategi balas dendam harus cermat, bukan hanya mempermalukannya sekali, tetapi membuat semua orang, termasuk teman-temannya dan publik, menyadari siapa sebenarnya pelakor ini. Tidak ada emosi meledak-ledak, tidak ada kata-kata kasar, hanya langkah elegan yang akan menempatkannya di posisi terpojok. Langkah pertama adalah memastikan bahwa identitasku sebagai pemilik hotel benar-benar diketahui semua orang. Insiden gaun robek tadi malam sudah menjadi awalnya. Para tamu, investor, dan media yang hadir menjadi saksi. Langkah berikutnya adalah memastikan bahwa pelakor tidak punya cara untuk menutupi niat jahatnya atau mengubah persepsi publik. Semua bukti, mulai dari rekaman CCTV, kesaksian staf hotel, hingga testimoni tamu, akan dikumpulkan dan ditata rapi. Aku menatap layar laptop, tersenyum tipis. Rencana ini bukan tentang balas dendam kasar, tapi tentang memberikan pelajaran yang akan dia ingat seumur hidup. Aku menamai rencanaku dalam catatan pribadi, elegan cereweng, balas dendam dengan wibawa, kecerdikan, dan strategi yang sempurna. Langkah kedua adalah menyiapkan momen publik berikutnya. Aku ingin memastikan bahwa pelakor benar-benar hadir di acara tertentu, tidak tahu bahwa dia akan menjadi pusat perhatian lagi, namun kali ini dengan posisi yang terbalik. Aku akan mengundang beberapa media yang berpengaruh, memastikan bahwa setiap gerakannya, setiap kata yang dia ucapkan, akan tercatat dan dibandingkan dengan tindakannya yang sembrono malam sebelumnya. Aku menatap gaun emerald yang tadi robek. Aku tahu pelakor ingin membuatku malu dengan cara yang kasar. Tapi setiap helai kain itu kini menjadi simbol kekuatan dan strategi.
Gaun itu tetap menempel di tubuhku dengan anggun meski robek, menunjukkan bahwa niat jahatnya tidak berhasil. Strategi balas dendam ini akan membuatnya tidak pernah berani mencoba lagi. Aku menulis detail langkah demi langkah. Publikasi insiden. Pastikan media sosial dan media online menyoroti kejadian gaun robek tadi malam, menekankan bahwa aku adalah pemilik hotel dan dia adalah tamu yang melakukan tindakan tidak pantas. Undangan khusus. Pastikan pelakor diundang ke acara VIP berikutnya, tanpa menyadari bahwa itu adalah bagian dari rencana balas dendam. Panggung elegan. Rancang suasana acara sehingga setiap gerakannya terpantau kamera dan tatapan para tamu. Gunakan pencahayaan, dekorasi, dan posisi kursi untuk menempatkannya di posisi yang terlihat canggung jika mencoba bertindak licik. Kesaksian staf. Latih beberapa staf untuk memberikan respon halus dan elegan jika pelakor mencoba bertindak atau berbicara secara provokatif. Ini akan membuatnya merasa semakin terpojok. Akhir yang elegan. Pastikan momen puncak di mana dia dipermalukan terjadi secara alami, tanpa harus mengumbar kemarahan. Semuanya akan tampak seperti konsekuensi dari tindakannya sendiri. Aku tersenyum tipis saat menulis semua itu. Strategi ini bukan hanya tentang mempermalukannya, tapi juga membuktikan pada dunia bahwa setiap tindakan punya akibat, dan bahwa kecerdikan dan wibawa akan selalu mengalahkan niat jahat. Langkah ketiga adalah memastikan bahwa dia tidak bisa melarikan diri. Aku sudah menyiapkan tim untuk memastikan bahwa dia hadir di acara berikutnya. Tidak ada ancaman fisik, tidak ada intimidasi, hanya penataan yang cermat dan elegan. Semua orang yang hadir akan menjadi saksi, dan setiap langkahnya akan tercatat. Aku menutup laptop dan meneguk segelas anggur. Malam ini aku puas dengan rencana yang sudah matang. Pelakor tidak tahu bahwa malam ini aku telah menyusun strategi yang akan membuatnya merasa malu di depan publik, tapi tetap dengan cara yang elegan dan anggun. Semua ini tentang kecerdikan, bukan kemarahan. Aku menoleh ke cermin, memandang wajahku sendiri. Gaun emerald yang robek itu kini menjadi simbol kemenangan, bukan aib. Mataku berbinar, penuh keyakinan. Pelakor akan belajar satu hal penting. Jangan pernah meremehkan seseorang yang bekerja keras dan memiliki strategi matang. Pikiranku kembali ke pelakor. Aku tahu dia akan mencoba mencari cara untuk memperbaiki reputasinya atau menebar alasan. Tapi setiap langkahnya akan diawasi, setiap kata akan tercatat, dan setiap gerakannya akan digunakan sebagai bukti bahwa tindakan jahat membawa akibat. Aku menulis catatan terakhir di jurnal pribadi. Malam ini bukan hanya tentang peresmian hotel, tapi tentang membangun wibawa dan strategi yang akan mengubah permainan. Elegan cereveng baru saja dimulai. Aku menatap panorama kota yang berkilau, merasakan kepuasan yang dalam. Semua langkah balas dendam sudah terencana, dan pelakor tidak memiliki jalan keluar. Ini adalah kombinasi sempurna antara kecerdikan, strategi, dan elegansi. Cara yang tepat untuk memastikan bahwa niat jahatnya tidak hanya gagal, tetapi juga menjadi pelajaran yang tak terlupakan. Dengan kepala tegak, aku menutup jurnal dan menatap gaun emerald yang robek dengan anggun. Malam itu, aku yakin bahwa setiap langkah berikutnya akan semakin memperkuat wibawa dan reputasiku, sementara pelakor akan semakin terpojok, tidak hanya di acara malam itu, tapi dalam pandangan semua orang yang menyaksikan. Aku meneguk sisa anggur, tersenyum tipis, dan berbisik pada diri sendiri. Ini baru permulaan. Pelakor akan belajar bahwa kekuatan dan kecerdikan selalu menang, dan bahwa elegansi adalah senjata terbaik untuk balas dendam. Malam itu, hotelku tidak hanya menjadi saksi kemewahan, tapi juga panggung dari rencana balas dendam yang sempurna. Semua detail, semua strategi, dan semua langkah telah ditata dengan rapi. Pelakor hanya bisa menunggu, sementara aku bersiap untuk membuat momen puncak yang akan menghancurkan reputasinya secara elegan, di depan publik, di depan media, dan di depan dunia sosial yang selalu mengamati. Hari berikutnya, hotelku kembali dipenuhi kilau lampu kristal dan aroma karpet baru yang harum. Suasana lebih hangat daripada malam sebelumnya, namun ketegangan yang tersisa dari insiden gaun robek belum hilang sepenuhnya. Aku memastikan semuanya berjalan sempurna, setiap detail, dari pencahayaan hingga posisi kursi tamu, diatur sedemikian rupa agar rencana balas dendamku berjalan mulus.
Pelakor telah menerima undangan untuk menghadiri acara VIP ini tanpa mengetahui bahwa malam itu akan menjadi panggung kehancuran reputasinya. Aku tahu dia masih menyimpan harapan palsu untuk memulihkan citranya. Tapi aku sudah menyiapkan setiap langkah agar dia tidak punya jalan keluar. Acara dimulai dengan sorak tamu yang hangat. Para tamu VIP dan media berkumpul. Semua mata tertuju pada aku, tuan rumah sekaligus pemilik hotel. Aku mengenakan gaun hitam elegan, tampak anggun dan penuh wibawa. Rambutku tersanggul rapi. Perhiasan sederhana namun mahal menambah kesan prestise. Setiap langkahku diikuti tatapan kagum, dan aku tahu, pelakor tidak bisa lagi menutupi ketidakberdayanya. Dia memasuki aula dengan senyum palsu, mencoba menampilkan diri sebagai wanita anggun yang pantas hadir di acara mewah ini. Tapi matanya berkeliling, waspada, seolah merasakan sesuatu yang tidak beres. Aku menatapnya sekejap, tersenyum tipis, dan membiarkan tatapanku cukup untuk membuatnya sedikit gemetar. Acara dimulai dengan sambutan hangat dari beberapa tamu penting. Aku tetap tenang, menegaskan wibawa melalui bahasa tubuh, sikap, dan senyum yang mengalir alami. Pelakor mencoba mendekat untuk mencari posisi strategis, berharap bisa terlihat menonjol di depan tamu dan media. Tapi setiap gerakannya telah aku prediksi. Staf hotel yang kuatur sebelumnya mulai menjalankan peran mereka. Ketika pelakor berjalan menuju podium untuk mencoba menyapa beberapa tamu, beberapa staf menempatkan dirinya secara alami di antara pelakor dan para tamu penting. Tidak ada konfrontasi kasar, hanya penataan posisi yang membuat pelakor tampak canggung. Semua ini terekam kamera. Aku menatapnya dari jauh, kemudian memulai sambutan resmi sebagai pemilik hotel. Suara lembut tapi tegas mengalir, memadukan anggun dan wibawa. Selamat malam semuanya. Terima kasih telah hadir di acara VIP malam ini. Hotel ini adalah simbol kerja keras, dedikasi, dan prestasi. Setiap detail yang kalian lihat adalah hasil dari usaha dan visi yang tak kenal lelah. Pelakor mencoba tersenyum, berharap bisa terlihat dekat denganku, namun staf yang telah dipersiapkan dengan cermat membatasi geraknya. Beberapa fotografer mulai mengarahkan kamera ke arah kami. Setiap langkah dan ekspresi pelakor tercatat secara jelas. Aku tahu ini akan menjadi bukti visual bagi semua orang yang hadir dan media yang menyiarkan. Aku melanjutkan sambutan dengan tatapan mengarah ke pelakor, tanpa menyebut namanya secara langsung. Dalam dunia profesional, kita harus menghargai orang lain, menghormati kerja keras, dan memahami bahwa setiap tindakan punya konsekuensi. Kadang, kita lupa bahwa niat buruk bisa berubah menjadi bumerang yang menghantam diri sendiri. Pelakor tersentak, sadar bahwa sambutanku menyasar dirinya. Wajahnya memerah, tangan gemetar sedikit saat mencoba menyapa tamu lain. Para tamu mulai menangkap pesan tersirat itu. Beberapa berbisik, beberapa tersenyum, dan sebagian mulai melihat bagaimana tindakannya yang tampak sopan sebenarnya penuh niat jahat. Aku berhenti sejenak, menegaskan setiap kata. Kita semua pernah menghadapi orang yang mencoba menjatuhkan kita. Tapi keberanian, kecerdikan, dan wibawa selalu menang atas niat jahat. Dan malam ini, saya ingin menunjukkan bahwa tindakan yang disengaja untuk merugikan orang lain tidak akan pernah luput dari konsekuensi. Pelakor mulai cemas. Dia sadar bahwa semua orang kini memperhatikannya, dan setiap gerakannya terekam kamera. Tidak ada cara untuk mengubah persepsi publik. Dia mencoba tersenyum, tetapi senyum itu terlihat tegang dan tidak alami. Saat aku selesai sambutan, tiba-tiba aku memanggil staf hotel untuk membawa beberapa dokumen penting ke podium. Mereka bergerak dengan anggun, memastikan bahwa pelakor tetap dalam pandangan para tamu. Aku menyapa beberapa tamu secara elegan, kemudian melirik pelakor, seakan memberikan sinyal halus. Staf hotel mulai menampilkan bukti rekaman insiden gaun robek sebelumnya. Layar besar menampilkan foto dan video singkat dari malam sebelumnya, menangkap momen pelakor merobek gaunku dengan sengaja. Semua tamu terkejut, beberapa menahan napas, dan beberapa media langsung mengarahkan kamera ke pelakor. Pelakor terdiam, wajahnya memerah semakin dalam. Dia mencoba membela diri, tapi suaranya gemetar dan terdengar tidak jelas.
Semua orang sekarang menyadari siapa yang benar-benar melakukan tindakan jahat. Gaun yang robek malam sebelumnya kini menjadi simbol niat jahatnya sendiri, dan semua orang melihatnya secara jelas. Aku melangkah maju, tersenyum tipis. Ini adalah contoh nyata dari apa yang terjadi ketika niat jahat dijalankan di depan publik. Tindakan ini bukan hanya salah, tapi juga memalukan bagi pelakunya sendiri. Saya percaya, setiap orang di sini bisa belajar dari kejadian ini. Para tamu mulai bertepuk tangan. Sebagian kagum dengan ketenangan dan strategi yang kutunjukkan. Pelakor hanya berdiri, tidak tahu harus berkata apa. Tubuhnya kaku, wajahnya memerah. Dia sadar bahwa malam ini reputasinya benar-benar hancur. Aku menutup momen itu dengan anggun, mengucapkan terima kasih kepada semua tamu, dan menegaskan kembali bahwa hotel ini adalah simbol kerja keras, dedikasi, dan profesionalisme. Semua mata tertuju padaku, sementara pelakor berada dalam sorotan yang sama, tapi kali ini sebagai simbol dari tindakan buruk dan konsekuensi yang harus diterima. Acara berlanjut. Tapi aura malam itu telah berubah total. Para tamu menikmati kemewahan hotel, tapi semua orang sadar bahwa mereka baru saja menyaksikan sebuah pelajaran elegan tentang balas dendam. Pelakor, yang selama ini berusaha menjatuhkan orang lain, kini merasakan malu yang pantas di depan publik, media, dan semua orang yang hadir. Aku menatapnya sekali lagi dari jauh, tersenyum tipis. Malam ini bukan hanya tentang kejayaan pribadi, tapi juga tentang strategi dan wibawa. Pelakor tidak hanya dipermalukan, tapi semua orang melihat bagaimana kecerdikan, ketenangan, dan perencanaan matang bisa mengalahkan niat jahat. Ketika acara selesai, para tamu meninggalkan aula dengan kagum dan terkagum-kagum pada wibawaku. Pelakor tersingkir ke sudut ruangan, menyadari bahwa setiap rencananya gagal total. Malam ini, dia belajar satu hal penting. Jangan pernah meremehkan orang yang bekerja keras dan memiliki strategi cerdas. Aku menatap panorama kota yang berkilau, merasakan kepuasan yang mendalam. Eksekusi balas dendam telah berjalan sempurna. Semua langkah, semua strategi, dan semua detail telah memastikan bahwa pelakor mengalami malu yang elegan dan publik. Aku tahu, malam ini baru babak awal, tapi pelajaran telah diberikan secara menyeluruh. Beberapa hari setelah acara VIP yang mempermalukannya, pelakor terlihat semakin gelisah. Dia mengirim pesan pribadi ke beberapa teman dekat dan rekan sosialnya, mencoba mencari dukungan, mencari cara untuk memulihkan citranya. Tapi setiap langkah yang dia ambil justru menimbulkan kebingungan dan ketakutan. Semua orang yang dia hubungi sudah mendengar tentang insiden gaun robek dan eksekusi balas dendam yang aku lakukan dengan anggun di depan publik. Aku tahu, tentu saja, bahwa dia akan mencoba bangkit. Itu wajar. Semua orang memiliki ego, dan pelakor jelas merasa dirugikan. Namun, rencananya untuk memperbaiki reputasi sudah terhambat oleh bukti visual yang tersebar luas, rekaman, foto, dan kesaksian para tamu yang menegaskan bahwa tindakannya yang merobek gaunku bukanlah kecelakaan. Di sisi lain, aku menikmati ketenangan yang mengikutiku. Semua strategi yang kusiapkan berjalan sempurna. Pelakor tidak punya celah lagi untuk melakukan manipulasi. Bahkan ketika dia mencoba menggunakan media sosial untuk membenarkan diri, setiap unggahannya mendapatkan respon sinis dari publik yang sudah mengetahui kebenaran. Mata pelakor kini selalu terlihat gelisah. Setiap kali dia memasuki acara sosial atau bertemu dengan teman lama, tatapan orang-orang berubah, antara heran, prihatin, dan sinis. Reputasinya menurun drastis, sementara aku justru semakin dihormati sebagai pemilik hotel yang anggun, cerdas, dan berwibawa. Aku menyiapkan agenda hari itu dengan tenang. Pertemuan bisnis di pagi hari, inspeksi hotel, dan rapat dengan tim manajemen yang memastikan bahwa semua aspek operasional tetap berjalan lancar. Namun di sela-sela itu, aku memantau aktivitas pelakor melalui berita sosial dan media online. Setiap langkahnya selalu penuh kecemasan. Terlihat jelas bahwa dia tidak bisa mengatur strategi seperti sebelumnya. Flashback muncul di benakku, saat pelakor pertama kali mencoba menyebarkan gosip tentangku di beberapa pesta sosial, berusaha membuatku terlihat sombong dan tidak pantas di lingkaran elit. Saat itu, aku hanya tersenyum, diam, dan mengamati.
Sekarang, peran terbalik. Semua orang menyaksikan tindakannya yang sembrono, dan dia sendiri tidak bisa mengendalikan persepsi publik. Aku meneguk kopi, tersenyum tipis, dan menyadari bahwa balas dendam yang elegan membutuhkan waktu, strategi, dan kesabaran. Aku tidak perlu terburu-buru, karena setiap langkah pelakor justru memperkuat posisiku. Semakin dia mencoba, semakin terlihat jelas bahwa dia salah langkah. Di acara makan siang bisnis dengan beberapa investor dan rekanan penting, aku duduk di posisi strategis. Dari jauh, aku melihat pelakor masuk sebagai tamu yang diundang secara kebetulan. Dia mengenakan gaun mewah, rambut tersisir rapi, dan mencoba menampilkan senyum ramah. Namun aura cemas yang melekat pada tubuhnya membuatnya terlihat tidak nyaman. Beberapa tamu VIP yang hadir langsung mengenali pelakor. Tatapan mereka berubah, antara penasaran dan sinis. Mereka tersenyum tipis ketika melihatnya mencoba mendekat, dan beberapa bisik-bisik di antara mereka mulai terdengar. Aku tetap tenang, tersenyum lembut, dan membiarkan aura wibawaku bekerja. Pelakor mencoba mendekatiku, berharap bisa mendapatkan perhatian positif atau sekadar menunjukkan bahwa dia masih layak berada di lingkungan sosial ini. Tapi aku hanya menatapnya sekejap, tersenyum tipis, lalu menoleh kembali ke percakapan dengan tamu lain. Setiap langkahnya kini terbaca jelas. Dia sedang berusaha, tapi tidak tahu arah, dan semakin terlihat canggung. Setelah beberapa saat, aku menyadari bahwa momen ini sempurna untuk memperkuat tekanan sosial. Aku mengangguk halus pada Dina, asistanku, yang duduk di meja sebelah. Isyarat itu cukup. Beberapa staf mulai menyebar secara alami di sekitar pelakor, menempatkan dirinya dalam posisi yang membuatnya sulit bergerak tanpa menarik perhatian. Semua ini dilakukan dengan anggun, tanpa terkesan memaksa. Pelakor mulai terlihat panik. Tatapan matanya berkeliling, mencari dukungan dari tamu lain. Tapi semua orang tampak waspada dan menilai sikapnya. Beberapa bahkan tersenyum sinis, menyadari bahwa dia sedang mencoba menutupi rasa malu dan kebingungan. Kamera media sosial yang diam-diam mengabadikan momen itu, siap untuk menyebarkan bukti ketidaktahuan dan ketidakmampuannya mengendalikan situasi. Aku tetap fokus pada percakapan dengan tamu VIP, sambil sesekali melemparkan senyum tipis ke arah pelakor. Itu cukup untuk menegaskan bahwa aku tahu apa yang dia pikirkan dan niatnya, tetapi aku tetap anggun. Setiap gerakannya kini menjadi bukti ketidakmampuannya, dan aku hanya perlu menunggu momen yang tepat. Pelakor akhirnya mencoba berbicara dengan seorang tamu, berharap bisa memperbaiki citranya. Tapi setiap kata yang keluar terdengar canggung dan tidak meyakinkan. Tatapan tamu yang diajak bicara berubah menjadi penuh evaluasi. Beberapa tersenyum kecil sambil menahan tawa, dan sebagian lagi mulai menyadari bahwa semua tindakan pelakor selama ini penuh dengan niat licik. Aku menyesap kopi, menatap panorama dari jendela restoran, dan tersenyum tipis. Semakin dia berusaha, semakin terlihat jelas bahwa strategi balas dendamku berjalan sempurna. Aku tidak perlu menyerangnya secara langsung. Semua bukti dan setiap gerakannya sendiri yang menjatuhkannya. Pelakor mencoba meninggalkan acara lebih awal, tapi aku telah menyiapkan tim untuk memastikan bahwa langkahnya tetap terpantau. Staf hotel mengatur agar dia berjalan melewati aula utama, di depan semua tamu VIP dan media yang siap mengambil gambar. Setiap langkahnya sekarang terekam dengan jelas. Tubuh gemetar, wajah memerah, dan senyum palsu yang tidak mampu menyembunyikan rasa cemas. Aku berdiri, berjalan melewati aula, dan tersenyum tipis. Tatapanku cukup untuk membuat pelakor menyadari bahwa dia benar-benar terpojok. Semua rencananya gagal, dan setiap langkah yang dia ambil justru memperkuat posisiku. Setelah acara selesai, aku kembali ke suite pribadi, memandangi panorama kota yang berkilau. Aku meneguk anggur dan tersenyum tipis. Malam ini bukan hanya tentang mempermalukan pelakor sekali lagi, tapi juga tentang memastikan bahwa setiap langkahnya yang salah terlihat jelas bagi publik. Aku tahu, pelakor mungkin akan mencoba strategi lain. Tapi aku juga tahu bahwa setiap langkahnya kini semakin sulit karena reputasinya telah hancur. Semua orang di sekitarnya sudah melihat siapa dia sebenarnya, dan niat jahatnya kini menjadi sorotan publik. Dalam hatiku,
Aku menutup babak hari ini dengan penuh kepuasan. Elegan cerevenge berjalan sempurna. Pelakor semakin terpojok, semakin panik, dan semakin terlihat jelas bahwa niat jahat tidak pernah menang. Semua bukti, semua gerakan, dan semua langkahnya telah aku prediksi, dan semuanya berjalan sesuai rencana. Aku tersenyum tipis, menyesap anggur, dan berbisik pada diri sendiri. Ini belum berakhir. Tapi pelakor sudah mulai merasakan kekuatan dari strategi dan wibawa. Semakin dia berusaha, semakin terpojok dia berada. Elegan cereveng berjalan dengan sempurna. Malam itu, hotelku bukan hanya menjadi saksi kemewahan, tapi juga panggung ketegangan dan strategi. Pelakor telah belajar satu hal penting. Jangan pernah meremehkan seseorang yang cerdas, anggun, dan memiliki strategi matang. Dan aku tahu, babak berikutnya akan semakin mematikan bagi reputasinya. Hari itu, hotelku kembali menjadi pusat perhatian kota. Acara amal besar yang diadakan setiap tahunnya berhasil mengundang banyak tokoh penting, selebriti, dan media nasional. Namun kali ini, aura acara lebih tegang daripada biasanya. Para tamu yang sudah mendengar kabar tentang insiden pelakor sebelumnya jelas penasaran bagaimana dia akan tampil. Aku memantau dari balik layar, memastikan setiap detail tersusun sempurna. Gaun hitam elegan yang kupilih menegaskan wibawa dan kekuatan, sementara tata panggung dan posisi tamu diatur sedemikian rupa untuk memastikan pelakor tidak bisa lolos dari sorotan. Malam ini bukan hanya tentang glamor, tetapi tentang mengeksekusi puncak balas dendam dengan elegan. Pelakor hadir, mengenakan gaun berwarna merah mencolok. Matanya tampak gelisah, dan senyum yang ia pakai terasa tegang. Semua orang yang hadir, termasuk media yang sudah siap, menatapnya dengan tatapan penuh penasaran. Beberapa tamu mengenalinya dari insiden sebelumnya, sementara media diam-diam menyiapkan kamera dan alat perekam. Aku melangkah masuk ke aula utama, berjalan dengan kepala tegak, senyum tipis menghiasi wajahku. Semua mata tertuju padaku, sementara pelakor terlihat semakin gelisah. Setiap langkah yang kutempuh seolah menegaskan kekuasaan dan wibawaku. Aku tahu, malam ini adalah puncak dari semua rencana yang sudah kusiapkan sejak insiden gaun robek. Acara dimulai dengan sambutan hangat. Aku membuka dengan kata-kata yang lembut namun penuh wibawa. Selamat malam, semuanya. Terima kasih telah hadir dalam acara amal ini. Malam ini, kita berkumpul untuk tujuan mulia, tetapi juga untuk mengingatkan diri kita bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi. Pelakor mencoba tersenyum, berharap bisa terlihat santai. Tapi tatapan matanya yang gelisah mengkhianati ketakutannya. Semua tamu dan media menyadari bahwa ada ketegangan tersirat antara kami. Kamera media merekam setiap gerakan, setiap ekspresi, dan setiap gerak tubuh pelakor yang tampak canggung. Aku melangkah ke podium, menatap semua tamu, lalu tatapanku beralih sejenak ke pelakor. Tanpa menyebut namanya, aku menyampaikan, beberapa hari lalu, kita menyaksikan insiden yang menunjukkan bagaimana tindakan sembrono dapat menghancurkan reputasi seseorang di depan publik. Malam ini, kita belajar bagaimana profesionalisme dan wibawa bisa mengubah situasi yang tampak memalukan menjadi pelajaran berharga. Pelakor tersentak, wajahnya memerah. Semua mata kini tertuju padanya, dan beberapa tamu mulai berbisik, menilai langkah dan ekspresinya. Media merekam semuanya, dan aku tahu bahwa setiap gerakannya akan menjadi sorotan publik esok hari. Aku menekan tombol remote, dan layar besar di belakang panggung menampilkan rekaman insiden gaun robek sebelumnya. Suasana aula langsung berubah. Setiap tamu melihat dengan jelas bagaimana pelakor secara sengaja merobek gaunku. Pelakor mencoba menutup wajahnya dengan tangan, tapi kamera menangkap semuanya. Aku melangkah maju dengan anggun, suara tenang namun tegas. Tindakan seperti ini bukan hanya merugikan orang lain, tetapi juga mencerminkan karakter sejati pelakunya. Malam ini, kita diingatkan bahwa niat jahat akan selalu menemukan konsekuensinya. Beberapa tamu bertepuk tangan pelan, sebagian menahan tawa. Pelakor terlihat terguncang, tubuhnya gemetar, dan senyum palsunya hilang. Semua orang menyadari bahwa reputasinya hancur di depan publik. Kamera terus merekam,
Dan aku tahu rekaman ini akan menyebar ke media sosial dengan cepat. Aku menatap pelakor dengan mata yang tenang tapi menusuk. Hotel ini adalah simbol kerja keras, dedikasi, dan profesionalisme. Dan saya percaya, setiap orang yang hadir malam ini mengerti bahwa tindakan sembrono tidak pernah membawa manfaat. Setiap orang bertanggung jawab atas perilakunya, terutama di depan publik. Pelakor mencoba membela diri, suaranya gemetar. Saya tidak sengaja, itu hanya kebetulan. Aku tersenyum tipis, tetap anggun, dan membiarkan kalimatnya tergantung di udara. Semua tamu mendengar, dan setiap kata yang keluar dari mulut pelakor terdengar lemah dan tidak meyakinkan. Media yang hadir merekam setiap detik, siap untuk menyorot ketidakmampuannya menghadapi situasi. Aku mengambil momen itu untuk menambahkan sentuhan terakhir dari balas dendamku. Tindakan yang disengaja dan sembrono tidak bisa ditutupi dengan kata-kata kosong. Malam ini, kita menyaksikan bukti nyata bahwa setiap niat jahat akan kembali kepada pelakunya sendiri. Pelakor kini benar-benar terpojok. Dia mencoba menunduk, berharap bisa keluar dari sorotan, tapi posisi tubuhnya sudah tertata sedemikian rupa sehingga setiap gerakannya tetap terlihat. Staf hotel yang kuatur sebelumnya memastikan dia tetap berada di pusat perhatian. Tapi semua gerakan dilakukan dengan anggun dan alami, seolah tidak ada tekanan. Aku menutup momen itu dengan anggun, mengucapkan terima kasih kepada semua tamu atas kehadiran mereka, dan menegaskan kembali bahwa acara ini adalah tentang kerja keras, dedikasi, dan wibawa. Semua mata tertuju padaku, sementara pelakor hanya bisa berdiri, tidak berdaya, dan merasa malu. Acara berlangsung dengan lancar. Tapi aura malam itu berbeda. Para tamu masih berbicara tentang insiden pelakor, sementara aku tetap menjadi pusat perhatian. Pelakor mencoba berbaur dengan tamu lain, tapi setiap gerakannya tampak canggung dan penuh ketakutan. Semua orang menyadari bahwa dia telah kehilangan kontrol. Ketika acara selesai, pelakor terlihat tergesa-gesa meninggalkan aula, wajahnya memerah, tubuhnya gemetar. Beberapa media sempat mengambil gambar terakhir sebelum dia pergi. Reputasinya hancur total di depan publik, sementara aku tetap anggun, tenang, dan memancarkan wibawa yang tidak tergoyahkan. Aku menatap panorama kota yang berkilau dari jendela suite hotel, tersenyum tipis. Malam ini adalah puncak dari semua strategi yang sudah kujalankan. Pelakor telah merasakan malu publik sepenuhnya, dan semua bukti kini tercatat dengan jelas. Dalam hati, aku tahu bahwa malam ini bukan hanya tentang balas dendam, tapi juga tentang menunjukkan bahwa wibawa, strategi, dan kecerdikan akan selalu mengalahkan niat jahat. Pelakor mungkin akan mencoba bangkit lagi, tapi reputasinya telah hancur di mata semua orang yang hadir, dan efeknya akan bertahan lama. Aku meneguk anggur dan tersenyum, puas dengan hasil malam itu. Elegan cerevenge berjalan sempurna. Pelakor tidak hanya dipermalukan, tetapi juga belajar satu hal penting. Jangan pernah meremehkan orang yang anggun, cerdas, dan memiliki strategi matang. Malam itu, hotelku bukan hanya menjadi saksi kemewahan, tapi juga panggung ketegangan, strategi, dan balas dendam yang elegan. Semua tamu pulang dengan kagum, semua media merekam dengan antusias, dan pelakor meninggalkan hotel dengan reputasi yang hancur. Aku menatap gaun hitam yang kupakai, menyadari bahwa setiap langkah yang kulakukan malam ini bukan hanya tentang pembalasan, tapi juga tentang memperkuat wibawa dan reputasiku. Malam ini adalah kemenangan yang sempurna, dan pelakor akhirnya merasakan akibat dari niat jahatnya sendiri. Beberapa minggu setelah malam puncak insiden di acara amal, hotelku kembali beroperasi seperti biasa. Namun aura kemenangan yang kurasakan berbeda dari sebelumnya. Setiap sudut hotel, dari lobi yang berkilau hingga suite penthouse, menceritakan sebuah kisah tentang kerja keras, dedikasi, dan strategi yang matang. Pelakor telah berusaha beberapa kali untuk memulihkan citranya, tetapi setiap langkahnya selalu gagal. Media sosial dan media nasional sudah menyoroti insiden gaun robek, dan rekaman malam itu tersebar luas. Semua orang menyadari siapa yang benar-benar bertindak sembrono dan siapa yang menjaga wibawa serta profesionalisme. Reputasinya hancur, dan kesempatan untuk kembali ke lingkaran sosial elit tampak semakin tipis. Aku duduk di suite penthouse,
menatap kota yang berkilau di bawah, dan tersenyum tipis. Setiap langkah dari rencana balas dendamku telah berjalan sesuai strategi. Elegan Cereveng bukan hanya membalas dendam atas kejadian gaun robek, tetapi juga menunjukkan bahwa kecerdikan dan wibawa bisa mengalahkan niat jahat dengan cara yang elegan. Hari itu, aku menerima laporan dari tim media sosial hotel. Semua unggahan tentang insiden pelakor mendapatkan komentar pedas dari publik, sementara pengikutnya sendiri mulai menurunkan interaksi dan memblokir akun-akunnya. Semua bukti yang ada, foto, video, dan kesaksian, memastikan bahwa dia tidak bisa lagi memutar opini. Bahkan teman-teman dekatnya mulai menjaga jarak, takut ikut terseret dalam reputasi buruk yang melekat padanya. Aku tersenyum tipis, merasa puas. Ini bukan tentang membenci, tapi tentang menunjukkan bahwa setiap tindakan sembrono akan menuai konsekuensi. Pelakor telah belajar pelajaran yang tidak akan mudah dilupakan. Di sisi lain, reputasiku sebagai pemilik hotel semakin menguat. Acara amal yang sukses, diikuti dengan cara elegan menghadapi pelakor, membuatku dikenal sebagai sosok yang tidak hanya cerdas dan anggun, tetapi juga memiliki strategi luar biasa. Semua tamu dan investor yang hadir di acara sebelumnya memberi pujian atas ketenangan dan wibawa yang kuluncurkan. Sambil meneguk kopi hangat, aku mengingat kembali semua tahap balas dendam, dari insiden gaun robek, pertemuan VIP, hingga eksekusi di acara amal. Semua langkah dilakukan dengan elegan, tidak ada emosi meledak-ledak, dan semua bukti tersusun rapi. Hasilnya sempurna, pelakor dipermalukan, reputasinya hancur, dan aku tetap anggun di mata semua orang. Suara bel pintu terdengar, dan Dina, asistanku, masuk membawa beberapa dokumen penting dan laporan terbaru tentang reputasi pelakor. Semua bukti yang kita kumpulkan, kata Dina, sudah tersebar luas. Media menulis ulang, komentar publik sebagian besar negatif untuk pelakor, dan teman-temannya sudah mulai menjaga jarak. Aku mengangguk tipis. Bagus. Semuanya berjalan sesuai rencana. Elegan Cerevenge berjalan sempurna, dan sekarang waktunya memastikan bahwa pelakor benar-benar tersingkir dari lingkaran sosial elit. Dina tersenyum. Tuan, semua langkah yang kita lakukan sejak awal memang sempurna. Anda tidak hanya membalas dendam, tetapi juga mengokohkan reputasi Anda. Aku tersenyum tipis, merasa lega sekaligus bangga. Strategi yang matang selalu lebih efektif daripada emosi meledak-ledak. Pelakor sudah merasakan akibat dari niat jahatnya, dan ini bukan sekadar pelajaran pribadi, tetapi juga contoh bagi semua orang yang menyaksikan. Malam itu, aku memutuskan untuk mengadakan acara kecil di hotel untuk merayakan keberhasilan operasional hotel dan sekaligus menegaskan kembali reputasi profesional. Para tamu VIP hadir, beberapa media juga mengikutinya. Pelakor tidak diundang, tentu saja, karena posisinya sudah hancur dan tidak pantas hadir. Acara berjalan dengan sempurna. Musik lembut mengalun, pencahayaan menyoroti setiap detail kemewahan hotel, dan semua tamu menikmati suasana. Aku berdiri di tengah aula, tersenyum anggun kepada tamu, menyapa mereka satu persatu, menunjukkan wibawa dan profesionalisme. Para tamu mengagumi cara aku menangani situasi sebelumnya dengan elegan. Beberapa bahkan berbisik bahwa kejadian pelakor adalah bukti nyata bahwa kecerdikan dan wibawa selalu menang atas niat jahat. Semua mata tertuju padaku, dan aura kemenangan terasa begitu kental. Aku meneguk segelas anggur dan tersenyum tipis. Malam ini adalah simbol kemenangan yang elegan, bukan hanya balas dendam, tetapi juga pengakuan publik atas kerja keras, dedikasi, dan kecerdikan yang kuluncurkan. Di kamar pribadiku, aku membuka laptop dan memeriksa media sosial. Banyak komentar memuji ketenangan dan strategi yang kulakukan. Sementara itu, pelakor terlihat semakin tersingkir. Dia mencoba membela diri dalam unggahan, tapi setiap kata yang ia tulis terdengar tidak meyakinkan. Reputasinya hancur, dan setiap langkahnya justru semakin memperkuat posisi anggun dan berwibawaku. Aku menutup laptop, meneguk anggur, dan tersenyum tipis. Semua bukti, semua strategi, dan setiap langkah yang kulakukan membuahkan hasil. Pelakor benar-benar tersingkir dari lingkaran sosial elit, reputasinya hancur,
Dan aku berada di puncak kemenangan, dengan elegan, cerdas, dan anggun. Sementara itu, media nasional menyoroti keberhasilan hotelku, profesionalisme staf, dan kecerdikan yang kuluncurkan dalam menghadapi situasi sulit. Nama pelakor muncul di berita, tapi bukan sebagai pahlawan, melainkan contoh dari akibat tindakan sembrono dan niat jahat. Aku menatap langit malam dari jendela suite, memandangi kota yang berkilau. Semua langkah balas dendam telah tuntas. Elegan Cereweng mencapai puncaknya, dan pelakor merasakan akibat dari tindakannya sendiri. Aku merasa puas bukan karena dendam, tetapi karena keadilan telah ditegakkan dengan cara yang anggun dan cerdas. Beberapa minggu kemudian, reputasi pelakor tetap hancur. Media sosial, gosip di lingkaran sosial, dan komentar publik memastikan bahwa dia tidak bisa lagi mendapatkan posisi penting di acara sosial atau dunia bisnis yang sebelumnya dia coba masuki. Semua orang tahu siapa yang anggun, cerdas, dan memiliki wibawa, dan siapa yang sembrono dan merusak reputasi orang lain. Aku duduk di suite, meneguk anggur, dan tersenyum tipis. Setiap langkah yang kulakukan, dari insiden gaun robek hingga eksekusi balas dendam di depan publik, telah membuahkan hasil sempurna. Elegan Cereweng bukan sekadar balas dendam. Ini adalah pelajaran hidup tentang wibawa, kecerdikan, dan strategi. Di luar, kota berkilau, dan hotelku menjadi simbol prestise, profesionalisme, dan kemenangan yang elegan. Pelakor telah tersingkir, reputasinya hancur, dan aku berdiri tegak di puncak kemenangan. Malam itu, aku menutup buku strategi, tersenyum tipis, dan berbisik pada diri sendiri. Kecerdikan, wibawa, dan elegansi selalu menang. Dan pelajaran ini akan dia ingat seumur hidup. Hotelku bukan hanya menjadi saksi kemewahan, tapi juga panggung di mana keadilan ditegakkan dengan elegan. Aku meneguk anggur terakhir malam itu, menatap langit, dan merasa puas. Semua sudah selesai. Pelakor tersingkir, reputasinya hancur, dan aku berdiri di puncak kemenangan. Anggun, cerdas, dan tak tergoyahkan.